Cek mic 1, 1, 2, 3. Cek mic 1, 1, 2, 3. Bicara. Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ayol ikhwah sekalian, pemirsa Ustadz Channel. Alhamdulillah, kali ini di studio kita sudah kedatangan guru kita Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari, hafizallah ta'ala. Dan ahlan wa sahlan Ustadz. Masya Allah, senang sekali ada antum di studio kita Ustadz. Masya Allah, mumpung antum lagi di studio. Ini kita ada pertanyaan sedikit nih Ustadz. Banyak juga ini Ustadz fenomena di ikhwan-ikhwan kita ataupun jamaah kita yang sudah ngaji sekalipun Ustadz sering mengalami kejadian-kejadian yang bisa dibilang mistis biasanya Ustadz. Gitu kan. Dan ini kadang sangat mengganggu, maksudnya mengganggu dalam artian dia sudah paham tentang ilmunya tapi masih saja mengalami gangguan-gangguan yang menurut dia itu mistis dan kadang menakutkan Ustadz. Mungkin boleh memberikan nasihat kepada kita Ustadz, bagaimana caranya ataupun bagaimana faedah yang harus kita laksanakan supaya kita ini tidak diganggu setan Ustadz. Boleh Ustadz, fadhil Ustadz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ahibati hafizakumullah, sahabat Rasyad Channel yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita menjawab apa yang harus kita lakukan agar tidak diganggu oleh jin dan syaitan, maka kita harus meyakini bahwa syaitan mengganggu manusia. Syaitan adalah musuh bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat 6, "Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir." Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh, maka jadikanlah ia sebagai musuh. Jadi manusia diganggu oleh syaitan, baik itu secara maknawi ataupun secara hissi, secara kasat mata memang benar-benar diganggu. Itu memang benar adanya karena berdasarkan keumuman ayat ini. Dan belum lagi keumuman ayat-ayat yang lain, diantaranya surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, rajanya manusia, dari jin dan manusia yang memberikan bisikan pada hati-hati manusia, baik itu dari bangsa jin ataupun manusia. Nah, itu poin yang harus kita yakini sebagai akidah kita sebagai seorang muslim, bahwa jin dan manusia adalah setan musuh bagi manusia, mengganggu manusia baik melalui sifat-sifat yang buruk ataupun secara fisik. Nah, saya beri contoh, misalkan setan mengganggu manusia secara sifat, seperti manusia diganggu dengan sifat tamak, rakus, maruk. Itu dari gangguan syaitan. Kemudian manusia diganggu dengan sifat hasad, iri, dengki, berharap nikmat orang lain hilang. Itu juga
adalah hasil gangguan syaitan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung dari seorang yang hasad jika dia hasad. Seperti yang terjadi pada Qabil hasad terhadap Habil. Begitu juga syaitan mengganggu pada manusia dengan sifat takabur, sombong. Nah, itu juga meremehkan manusia, menolak kebenaran. Maka ini adalah bisikan-bisikan syaitan atau jin terhadap manusia untuk bersifat buruk. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada iblis, pemimpin syaitan yang kafir yang tidak mau sujud kepada Adam, saat ia tidak mau sujud, astakbarta am kunta minal kafirin. Apakah engkau sudah berbuat sombong atau engkau termasuk orang-orang yang kafir? Intinya gangguan syaitan itu baik dari sifat manusia atau dari sifat physically, seperti tuyul. Kalau di Indonesia itu ada jin yang suka mengambil harta manusia. Jadi diganggunya memang benar-benar secara hissi, secara physically, fisik diganggu. Sebagaimana dalam hadis tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menjaga harta zakat, ternyata diganggu oleh syaitan dan ditangkap beberapa kali oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diganggu oleh syaitan, bahkan dicekik lehernya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diganggu oleh syaitan secara hissi, secara kasat mata, sampai dilempari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan batu. Jadi termasuk keyakinan seorang muslim bahwa syaitan mengganggu manusia baik secara ma'nawi, sifat-sifat yang ditanamkan pada diri manusia, atau secara hissi, kasat mata yang bisa dirasakan oleh manusia. Termasuk di dalamnya ngantuk saat sholat. Ngantuk saat sholat itu adalah gangguan syaitan. Sering menguap saat sholat, tidak fokus dalam bacaan-bacaan sholat, tidak fokus hatinya saat sholat. Itu semua adalah gangguan-gangguan syaitan yang secara hissi. Termasuk di dalamnya juga adalah seorang tertidur dari bangun subuh, tidak bangun. Rasulullah SAW bersabda, "Dzaka syaitan bala fi udhuni." Itulah syaitan yang kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh tersebut. Dan masih banyak contoh-contoh bahwa syaitan memang mengganggu manusia, baik sekali lagi secara hissi ataupun ma'nawi. Hissi itu artinya yang bisa dirasakan oleh panca indera, ataupun ma'nawi yang berupa sifat-sifat pada manusia. Nah, yang ingin kita bicarakan pada kesempatan kali ini adalah bagaimana membentengi diri, tindakan preventif pencegahan agar tidak diganggu oleh syaitan. Maka yang pertama yaitu hendaknya seseorang senantiasa berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah berfirman dalam surat Fussilat ayat 36, wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'idz billah. Dan apabila ada syaitan yang berusaha menyimpangkanmu dengan suatu usaha, maka minta perlindunganlah kepada Allah. Ini yang pertama. Sering-sering mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua, sering-sering membaca 3 surat minta perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Malik, ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna. Tidaklah seseorang meminta perlindungan yang lebih kuat kecuali minta perlindungan dengan membaca 3 surat minta perlindungan. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Berapa banyak? Berapa banyak saja. Berapa saja yang ingin dibaca. Yang penting memperbanyak membaca hal tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu membaca ayat kursi. Terutama ketika ingin tidur. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza awaitum ila firashikum," jika kalian ingin tidur, maka siapa yang membaca ayat kursi, maka masih akan ada malaikat yang menjaganya. Wala yaqrabuhu syaitan abadan. Dan tidak akan ada syaitan satupun yang mendekatinya. Dan khusus untuk ayat kursi ini, hadis riwayat Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendapatkannya langsung dari syaitan. Setannya sendiri yang memberikan amalannya. Maka ini adalah amalan tindakan preventif. Yang keempat yaitu membaca Al-Quran, terutama surat Al-Baqarah di dalam rumah. Jangan pernah rumah tidak dibacakan Al-Quran, apalagi surah Al-Baqarah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Inna syaitan yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari, kabur dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u surat Al-Baqarah, fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Bacalah surah Al-Baqarah. Sesungguhnya membacanya adalah keberkahan, meninggalkannya kerugian, dan tidak ada seorang pun yang sanggup dari tukang sihir yang melawannya. Ini menunjukkan dahsyatnya surat Al-Baqarah. Dan cara membacanya, kalau seandainya dia tidak sanggup langsung 2 juz 4 lembar, yang itu berarti kalau yang lancar sekitar 1 jam 15 menit, maka dia bisa membacanya perlahan-lahan sesuai dengan kemampuan. Yang penting dia hatamkan surat Al-Baqarah, dibaca di dalam rumah. Kemudian yang kelima yaitu membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Loh, tadi kan sudah surah Al-Baqarah, kenapa ini sekarang 2 ayat terakhir? Para ulama mengatakan zikru al-khas ba'dal 'am yadullu 'ala al-ikhtisas. Menyebutkan sesuatu yang khusus setelah yang umum menunjukkan kepada pengkhususan. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah khusus dari seluruh surat Al-Baqarah karena saking pentingnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a fi lailah ayataini min suratil Baqarah kafatahu."
Barang siapa yang membaca dalam satu malam 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka 2 ayat terakhir tersebut akan mencukupkannya. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, ketika beliau menjelaskan akan ayat ini, akan hadis ini, yang dimaksud 2 ayat tersebut mencukupkannya adalah yaitu kafata min kulli syarr, mencukupkan dari segala macam keburukan apapun jenisnya keburukan tersebut. Kemudian tidak diganggu syaitan. Cara yang ketujuh agar tidak diganggu syaitan adalah yaitu, atau cara yang keenam ya, ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang mengucapkan hal tersebut, kanat lahu adlu asyri riqab, dia memiliki pahala seperti memerdekakan 10 budak. Wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dituliskan untuknya 100 kebaikan. Wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan dihapus darinya 100 dosa. Wa kanat lahu hirzan minasyaitan ba'da dzalik yaumahu dzalik hatta yumsi, dan dia memiliki benteng dari syaitan seharian penuh sampai datang waktu malam. Artinya sampai besok. Barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir sebanyak 100 kali. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, kiat agar tidak diganggu oleh syaitan, yaitu dengan membaca doa yang sahih dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta perlindungan. Di antara doa-doa tersebut adalah a'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabihi wa syarri ibadihi wa min hamazati syaitan wa an yahdurun. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kemurkaannya, siksanya, perbuatan-perbuatan buruk hambanya, dan gangguan-gangguan syaitan saat ia menghadiriku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Nah, ini termasuk daripada tindakan agar tidak diganggu oleh syaitan. Kemudian juga yang kedelapan, apabila masuk ke sebuah tempat maka ucapkan bismillah. Apabila ingin makan makanan, minum minuman, maka ucapkan bismillah. Ini juga termasuk dari menjaga dari gangguan syaitan. Kadang ada orang makan tidak kenyang-kenyang tanpa bismillah. Kadang ada orang masuk ke sebuah tempat diganggu oleh jin, baik secara panca indera ataupun secara maknawi karena tidak mengucapkan bismillah saat masuknya. Baik itu rumahnya pribadi ataupun rumah orang lain. Maka ini sangat penting seseorang untuk mengucapkan bismillah. Bagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna ar-rajula idza dakhala baitahu faqala bismillah thumma idza tanawala at-ta'am faqala bismillah qala syaitan la ta'ama lakum wa la mabit. Seseorang apabila makan, saat dia makan dia mengucapkan bismillah, saat dia masuk rumah dia mengucapkan bismillah, maka syaitan mengatakan tidak ada makanan bagi kalian dan tidak juga ada tempat untuk menginap bagi kalian. Kemudian yang ke-9 yaitu hendaknya seseorang
menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, terlalu melalaikan. Karena syaitan bisa masuk ke dalam tubuh manusia saat manusia lalai. Kapan saat manusia lalai? Saat dia tidak berzikir, saat dia terlalu banyak makan, saat dia terlalu banyak ngobrol, saat dia terlalu banyak macam-macam. Kemudian yang ke-10 yang terakhir adalah tindakan agar tidak diganggu syaitan, yaitu hendaknya mengerjakan wasiat Rasulullah SAW. Lisanuka ratban bidzikrillah. Lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasul ayat Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 65, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-hambaku maka engkau tidak memiliki kekuatan atas mereka mengganggu mereka. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisannya tidak lepas untuk mengucap nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Nah, ini 10 dari perbuatan yang bisa menjaga diri seseorang dari gangguan syaitan, baik secara ma'nawi, sifat, ataupun secara hissi, panca indera yang dirasakan oleh manusia. Dan semoga kita senantiasa selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jazakallah Ustaz, barakallahu fiik. Alhamdulillah, pemirsa Ustaz Channel, akhirnya kita tahu bahwasanya gangguan setan itu tidak seperti yang kita tahu saja. Ternyata ada gangguan secara hissi ataupun maknawi, dan alhamdulillah guru kita Ustaz Ahmad Zainuddin tadi sudah menyampaikan 10 kiat untuk membentengi diri dari gangguan setan. Semoga bisa kita amalkan, dan kalau begitu kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdik, syadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.